Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rami Sanjaya. Kali ini saya akan membuat login dan register menggunakan kode Igniter 4. Langsung saja saya akan mendemokan websitenya. Di sini saya langsung masukkan localhost. Lalu di sini saya mengklik sebuah button bernamakan Sign. Maka akan muncul halaman login seperti ini. Di halaman login ini terdapat sebuah form yang isinya ada input username, input password, button Sign, button register, dan cancel. Untuk cancel ini fungsinya untuk mengembalikan ke form sebelumnya, yaitu form index ini. Kembali lagi. Untuk button register fungsinya untuk pergi ke halaman register. Nah, ini adalah halaman register. Untuk halaman register terdapat sebuah form juga, diantaranya ada input nama, input username, input password, konfirmasi password, button register, dan button kembali. Untuk button kembali juga akan mengembalikan halaman ke halaman login. Kita kembali lagi ke halaman register. Nah, di dalam halaman register saya membuat beberapa kondisi. Jika kita mengosongkan semua atau salah satu input, maka akan muncul sebuah notifikasi, yaitu periksa entry and form. Jika nama kosong, maka akan muncul nama harus diisi. Jika username-nya kosong, maka akan muncul username harus diisi. Juga jika password kosong, maka password harus diisi. Kemudian ada satu kondisi lain di mana ketika saya input sebuah nama, misalkan Budi, dengan username Budi juga. Nah, kondisinya adalah jika password dan konfirmasi password tidak sesuai, maka akan muncul notifikasi lain. Di sini saya mencontohkan passwordnya adalah 1123 dan konfirmasi passwordnya 1233. Di sini kan berbeda. Jika saya klik register, maka notifikasinya akan menjadi konfirmasi password tidak sesuai dengan password. Jadi password dan konfirmasi password ini harus sama. Kita ulangi lagi. Ya, namanya Budi, username-nya juga saya buat namanya sama, Budi. Passwordnya saya buat 1122 dan konfirmasi passwordnya juga sama, 1122. Jadi harus sama. Saya klik register. Nah, jika berhasil akan lanjut ke form loginnya. Kemudian saya contohkan lagi untuk mencoba login. Saya menggunakan user tadi, yaitu Budi, dengan passwordnya 1123. Kita klik Sign. Nah, di sini saya menginput passwordnya salah ya. Jika passwordnya salah atau username juga salah, maka akan muncul notifikasi seperti ini, username dan password salah. Di sini saya ulangi, Budi dengan password yang benar. Nah, jika password dan username-nya sudah benar, maka akan mengalihkan halaman ke halaman dashboard. Di dalam halaman dashboard ini terdapat teks, yaitu Hai Budi, selamat datang di Belajar yang Benar. Kita sudah belajar membuat autentikasi dengan kode Igniter 4. Hai Budi di sini dan teks Budi mengambil dari sebuah tabel. Sebelumnya saya juga di sini membuat sebuah tabel di dalam database yang kemarin saya buat. Jika kemarin saya membuat tabel dosen, kali ini saya membuat tabel user yang berisi ID user, nama, username, password, create add, dan update add. Nah, teks Budi di sini mengambil nama user yang kita login tadi. Jadi kita kan login menggunakan user Budi. Nah, di sini usernya adalah Budi dengan nama Budi. Jadi di sini mengambil nama yang ada di user Budi. Juga pada profil di sini juga namanya berubah menjadi Budi. Kemudian saya membuat sebuah button keluar untuk keluar dari usernya. Di sini saya coba logout, maka akan keluar dari user Budi. Selanjutnya saya coba user yang lain. Di sini saya mau
saya punya user Ahmar dengan password seperti ini. Nah, ketika saya login menggunakan user Ahmar, maka akan muncul nama Ramzi. Karena di dalam database-nya, saya waktu itu menginput namanya Ramzi dengan username Ahmar. Maka teks di sini dan profil di sini akan berubah menjadi Ramzi. Nah, di sini saya juga menggunakan template admin LTE untuk tampilannya. Oke, langsung saja selanjutnya kita ke bagian kode. Pertama-tama yang saya lakukan yaitu membuat sebuah controller, yaitu controller authentication atau auth. Di dalam controller ini terdapat beberapa function. Yang pertama ada index yang akan mereturn view auth login. Kemudian ada function login yang fungsinya untuk memproses halaman login yang tadi kita lakukan. Juga ada function logout. Kita juga sudah melakukannya di halaman ini. Keluar. Kemudian ada function register untuk mereturn view auth register. Dan ada register proses untuk menyimpan data user yang telah kita input di halaman register. Nah, selanjutnya saya menambahkan controller user. Controller user ini sebenarnya untuk halaman user di sini. Ada function index untuk memunculkan view-nya. Kemudian ada function button tambah untuk menambahkan user. Dan yang terakhir ada function create untuk fungsi penambahan usernya. Setelah menambahkan beberapa controller, saya juga menambahkan satu model, yaitu user model, untuk mengambil data dari tabel user yang ada di localhost di sini. Selanjutnya, saya membuat beberapa view. Karena saya menggunakan template admin LTE, di sini saya menambahkannya di dalam folder public agar dapat mengkonfigurasinya. Di dalam folder view, saya juga menambahkan beberapa folder, yaitu auth atau authentication. Di dalam folder auth terdiri dari codingan login, yaitu ini untuk page loginnya, dan untuk page registernya. Seperti ini. Untuk folder layout, di sini saya hanya menambahkan header dan footernya yang mengambil dari template admin LTE tadi. Nah, selanjutnya ini adalah folder page-page-nya. Ada user list, dosen tambah, dosen list. Nah, untuk dashboard-nya yang di sini memanggil usernya adalah ini. Memanggil session nama. Nah, yang terakhir untuk routes-nya saya menambahkan beberapa routes juga. Di antaranya saya menambahkan routes dashboard untuk memanggil controller dashboard dengan function dashboard. Kemudian saya menambahkan beberapa routes untuk proses authentication atau proses login dan register. Untuk routes dosen juga sudah saya lakukan di video sebelumnya. Dan yang terakhir, routes user. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.